perkenalkan dulu namanya Mbak siapa. Perkenalkan, nama saya Venta Hasanah Mafira. Di dalam sebuah instansi atau perusahaan itu kan pasti ada kayak sejarah atau profilnya gitu. Begitu pula dengan PT Gloria ini. Bisa diceritakan mengenai profil atau sejarah dari PT Gloria ini bagaimana, Mbak? Kalau PT Gloria Bisco ini berdirinya kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu. Kami di sini produksinya fokus ke biskuit dan wafer. Kalau biskuit itu nanti macamnya ada cookies, crackers, terus kemudian kalau wafer ada wafer cream sama wafer roll. Kita perusahaannya di sini hanya di sini aja. Kalau kantor distributor ada di Jakarta. Ada perusahaan cabang juga di Pasuruan, baru berdiri sekitar 2 tahun ini. Untuk selanjutnya, kalau boleh tahu di PT Gloria ini ada berapa bagian, Mbak? Bagian atau unit gitu? Kalau unitnya secara garis besarnya kita bagi jadi 3, biskuit, wafer cream, sama wafer roll. Selama 2 tahun ini di PT Gloria ini apakah pernah terjadi kayak kecelakaan kerja gitu, Mbak? Kecelakaan kerja ada, ya kurang lebih kalau kayak gitu kan nggak bisa diprediksi karena kayak 1 bulan nggak ada sama sekali. Tapi kalau dalam waktu kurun 2 tahun ini mungkin ada. Kalau boleh tahu bisa diceritakan. Biasanya itu yang paling sering untuk kecelakaan kerja itu kadang karena ini karyawannya yang lalai, misal cleaning mesin yang harusnya kadang itu dimatikan dulu, kadang mereka kayak apa ya namanya ya, mesinnya dibersihkan pada waktu kondisinya menyala, jadi kayak ibaratnya lengah sedikit rata-rata tangannya. Biasanya kadang ada yang sampai patah, ada yang nggak patah tapi kayak sobek, perlu dijahit kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai meninggal. Jadi memang benar-benar sudah diedukasi sebenarnya sama karyawan kalau misalnya mereka bekerja, ya untuk mau cleaning atau apa, atau mau pergantian di spare mesin harus dipastikan hati-hati dan kondisi mesinnya harus mati. Unit apa itu, Mbak? Kemarin yang terakhir itu kita ada di wafer cream. Berarti dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Kemarin ini sih ada yang patah di jari tangannya. Itu terus kemudian kita rujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo untuk mendapatkan penanganan. Kalau di sini kan yang bagus di sana. Kalau untuk penanganan kerja kan harus dibawa ke trauma center. Di sini trauma center kalau misalnya cuma sekedar kayak ada kan cuma set atau apa kena pisau gitu set itu. Di sini ada rumah klinik Putri Rahayu ini juga trauma center. Kalau misalnya Putri Rahayu tidak atasi kita bawa ke Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah tidak atasi ya ke Dr. Sutomo. Tapi rata-rata kalau selagi parah biasanya kayak misalnya makan dan retak atau gimana itu kita bawa ke sana. Berarti kayak semacam proses penanganannya nih, Mbak? Iya, untuk penanganannya itu biasanya kita dibawa ke trauma center. Untuk evaluasi dari kejadian itu apa, Mbak? Evaluasinya ya yang pertama dari perusahaan itu juga kita jaga-jaganya berarti setiap karyawan harus terdaftar BPJS itu tadi. Karena ada juga sekarang programnya dari BPJS kan untuk BPJS ketenagakerjaan kan memang dibebankan ke perusahaan agak istilahnya dibandingkan BPJS kesehatan dia bayarnya lebih banyak. Biaya yang harus ditanggung perusahaan itu daripada bayar untuk BPJS kesehatan. Nah, karena untuk mengantisipasi kayak kecelakaan kerja ya kita ya mau nggak mau, tapi BPJS support sama kita, dia sekarang itu ada istilahnya kayak program untuk karyawan magang. Jadi di BPJS itu sebenarnya kan ada 4 program ya, mulai JKK, JKM, JHT, JP sama JKP. Nah kalau untuk yang karyawan magang kan kita kayak kemarin itu termasuk anak yang baru. Jadi
belum didaftarkan 4 program, baru didaftarkan JKK sama JKK. Kan yang penting yang wajib itu jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Nanti setelah diukur 2 program, mungkin 2 atau 3 bulan baru kita tentukan yang 4 program. Boleh disebutkan lagi kecelakaan kerjanya kalau ada gitu misalnya. Selain itu kita rata-rata ya terjepit, terus kemudian ya Terjepit apa kalau kita terjepit mesin mungkin karena kayak itu tadi kan kalau yang sebelumnya itu yang ke dokter Sutomo itu kemarin dia mau masukkan biskuitnya kayak mau istilahnya ada di kita itu mesin stacking lah yang kayak itu kan akan dorong biskuitnya. Nah, dia kalau misalnya karena istilahnya menggampangkan gitu loh ya sama dorongannya gitu kan sebenarnya itu mesinnya sudah otomatis gitu jadi agak jauh nggak perlu sampai megang ujungnya itu. Terus ada mungkin yang biasanya penggantian roll, kita kan biskuitnya kan pakai roll plastik kemasannya roll. Nah gini kan kalau misalnya produksinya masih jalan terus rollnya sudah waktu ganti lah kadang anak-anak itu menggampangkan itu juga dan dimatikan dulu terus disambung rollnya ya gitu rata-rata ya dari pekerjanya sendiri yang lalai karena kurang hati-hati. Selanjutnya adakah semacam sanksi atau denda yang diperuntukkan untuk para staf atau pekerja yang melanggar aturan K3? Kalau selama istilahnya kalau yang benar-benar sudah terjadi kecelakaan ya udah sih tidak dikasih sanksi apa-apa ya kita ya ibaratnya ya memang salahnya pekerja tapi ya mau sanksi apa ya pekerjanya juga sudah kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita ada kayak himbauan mungkin selama bekerja harus memakai atribut ini kalau nggak lengkap nggak yang terkait sama pekerjaannya dia nggak pakai itu baru ada denda. Jadi tidak nunggu maksudnya kalau misalnya sudah terjadi kita nggak menjatuhkan denda atau hukuman tapi kita ada himbauan misal kayak kesehariannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya area pekerja yang sebelah sini dia harus memakai atribut ini. Kalau dia nggak pakai denda. Dan seperti itu. Kalau misalnya kecelakaan kerja denda itu tidak ada. Selanjutnya bagaimana tanggapan Mbak terhadap resiko-resiko yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini? Anggapannya ya istilahnya berarti ya harus lebih sering disosialisasikan lagi terkait dengan kesehatan keselamatan kerja. Ya mungkin ya faktor apa namanya perlu faktor human error itu juga ya harus lebih ditegaskan lagi biar kerjanya lebih hati-hati. Bagaimana proses pengendalian atas resiko-resiko atau kecelakaan kerja yang sudah terjadi? Pengendaliannya mungkin ya itu tadi tetap ditertibkan terkait pemakaian keamanan itu tadi terus nanti kebijakan kayak misalnya ada penggantian apa di SOP-nya SOP untuk setiap bagian mungkin disesuaikan lagi kalau misalnya lebih cocok yang lebih aman buat pekerjanya gimana gitu. Lebih tahu proses monitoring atau evaluasinya yang biasa Mbak lakukan untuk mengevaluasi adanya resiko yang terjadi itu bagaimana? Monitoringnya mungkin lebih ke kalau monitoring sih tidak yang spesifik ya. Mungkin evaluasi kalau misalnya oh ini kemarin ada kecelakaan kerja misal terkait ini ada kan kayak misalnya di peralatan mungkin yang sebelumnya itu nggak ada pembatasnya atau terus kemudian terjadi kecelakaan kerja membahayakan ternyata kita kiranya oh biasa anak sudah tahu masa mesin segitu besarnya nggak tahu ya misalnya itu harus nggak boleh deg-degan atau gimana kan kayak gitu setelah terjadi sesuatu dievaluasi oh ternyata di sini perlu ditambahkan pembatas atau mungkin perlu ada himbauan kayak karena kayak di sini kan ada lift khusus untuk barang liftnya memang bisa dinaiki sama apa namanya kayak operator manusia itu bisa dinaiki kayak gitu tapi untuk pembatasnya dia nggak layak disebut sebagai lift untuk orang karena harusnya kan ada pembatasnya ada pintunya juga
kan khawatirnya mereka asal naik terus jatuh kayak gitu lah. Pengendalian Apakah ada pelatihan untuk pencegahan kejadian kecelakaan kerja? Kalau kecelakaan kerja kita belum ada concern ke situ, mungkin karena kita perusahaan yang lapangan kayak misalnya untuk pelatihan kita lebih ke lapangan, keamanan, jadi pekerja itu banyak dilatih kayak gimana caranya mereka berproduksi yang aman, terus kemudian gimana cara mengendalikan produksinya mereka biar tidak ada kontaminasi bakteri. Iya, produksi bagaimana? Iya, lebih ke fokus ke produksi. Kalau boleh tahu Mbak, di sini sudah diterapkan SOP dan sudah diterapkan kepada karyawan-karyawannya juga. Ada SOP terkait mulai dari itu produksi, terus kayak kalau tiap-tiap bagian itu biasanya adanya instruksi kerja. Kalau produksi SOP produksi setiap terus mereka ada SOP tanggap darurat juga, bisa terjadi sesuatu apa yang harus mereka lakukan, itu ada SOP. Ini sudah ada berapa gitu ya SOP-nya di PT Gloria ini Kalau terkait misalnya. Oke, terima kasih sudah cukup Mbak. Oh iya. Terima kasih atas wawasan, semoga bisa kami terima dengan baik ya Mbak. Ya, semoga ini juga bermanfaat. Audio Jungle.